Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perjalanan kami untuk mengungkap keajaiban di balik salah satu makanan fermentasi paling populer di Indonesia, yaitu tempe, bersama kami kelompok 6. Perjalanan kami dimulai di sini, melintasi jalan tol menuju pasar tradisional. Tujuan kami cukup sederhana, yaitu mencari bahan-bahan terbaik dan berkualitas, kunci utama lezatnya tempe buatan kami. Inilah denyut nadi kehidupan lokal, pasar bergelora dengan berbagai macam aktivitas, di tengah lautan manusia dan beragam komoditas. Salah satunya adalah kacang kedelai ini. Kacang kedelai adalah bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan tempe. Masih terdapat beberapa bahan yang masih kita perlukan. Yuk, kita terus cari. Inilah beberapa bahan yang kita dapatkan dari pasar. Yang pertama ada kacang kedelai, kemudian ragi tempe, selanjutnya plastik, dan yang terakhir tusuk gigi dan stapler. Yang pertama, kita masukkan kacang kedelai ke dalam panci. Kemudian, cuci bersih kacang kedelai menggunakan air yang mengalir. Rendam kacang kedelai selama 2-3 jam. Setelah direndam, bersihkan kacang kedelai dari kotoran yang menempel. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas kacang kedelai agar tetap higienis. Setelah itu, buang hasil air rendaman kacang kedelai, kemudian tiriskan. Pindahkan kacang kedelai ke dalam panci yang lebih besar untuk dilakukan perebusan yang pertama. Setelah itu, kita lakukan perebusan kacang kedelai hingga mengeluarkan busa. Kita gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Ketika air rebusan kedelai mengeluarkan busa, seperti yang di dalam video, matikan kompor dan dinginkan. Setelah itu, bersihkan dan buang busa yang terdapat pada rebusan kedelai hingga benar-benar bersih. Hal ini perlu kita lakukan untuk menjaga kualitas tempe yang akan kita buat nantinya. Setelah itu, buang air rebusan kedelai hingga tiris. Kemudian, bersihkan kacang kedelai dari kulit arinya. Hal ini perlu kita lakukan karena memiliki beberapa tujuan seperti yang di dalam video. Selanjutnya, kita masuk dalam proses perebusan kacang kedelai yang kedua. Rebus kembali kacang kedelai yang telah kita bersihkan dari kulit arinya hingga mendidih. Setelah perebusan kacang kedelai yang kedua mendidih, matikan kompor dan dinginkan. Setelah itu, buang air hasil rebusan kedelai yang kedua dan bersihkan kembali kacang kedelai dari kulit ari yang masih menempel. Kemudian tiriskan. Bersihkan kembali kacang kedelai dari sisa-sisa kulit ari yang masih menempel hingga benar-benar bersih. Sangrai kacang kedelai sebentar saja. Proses ini bersifat opsional, maksudnya adalah boleh dilaksanakan atau tidak. Kelompok kami memilih untuk menyangrai kacang kedelai dengan tujuan untuk mengurangi kadar air di dalam kedelai. Setelah itu, dinginkan kacang kedelai yang telah disangrai ke dalam nampan. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu dalam proses peragian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses peragian. Taburkan ragi tempe secukupnya secara merata ya teman-teman. Setelah itu, aduk kacang kedelai dan ragi secara merata. Pastikan kacang kedelai dan ragi bercampur secara merata ya.
Selanjutnya adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik. Lihatlah bagaimana bahagianya kami ketika memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik. Setelah itu, kita tutup plastik menggunakan hektar atau sejenisnya. Pastikan kacang kedelai tidak tumpah ya teman-teman. Setelah itu, kita tusuk-tusuk plastik tadi menggunakan tusuk gigi atau sejenisnya. Jika teman-teman menggunakan tusuk gigi, gunakan tusuk gigi yang masih baru ya. Yang terakhir, kita tutup kacang kedelai menggunakan kain dan simpan dalam suhu ruang. Kita tunggu proses fermentasi dalam waktu 2 hari. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Lights, camera, Rolling. action. Ya, sampai bersih. Kamu nggak semotot-motot masuk sini. Buka-buka kak. Udah itu.